hari Minggu buat semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Buat pelayan KKR yang sudah bersiap untuk bisa melayani Tuhan di ibadah KKR GBKP di minggu ini. Mari kita meminta kekuatan dan pertolongan Tuhan agar senantiasa atas segala kebaikan dan pemberian Tuhan bagi kehidupan kita, kita boleh pakai hikmat waktu dan diri kita untuk melayani Tuhan lebih dahsyat dan luar biasa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur atas segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan bagi kami. Saatnya kami akan mempersiapkan diri kami untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami dengan kebaikan dan roh Allah yang berkuasa bagi kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan di hari Minggu ini dari kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian pembacaan firman Tuhan yang kami bacakan kepada kita sekalian. Dan tema di ibadah KKR GBKP di minggu ini adalah berdiakonia. Shalom dan damai sejahtera buat semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Di hari Minggu ini, satu hal yang diingatkan kepada kita adalah tentang perbuatan kita. Perbuatan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan selalu dibuktikan dengan bagaimana hati kita yang ditunjukkan dari sikap perbuatan kita yang nyata, yang bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi saudara-saudara yang terkasih, di hari Minggu ini, kalau kita berbicara tentang berdiakonia, berarti kita berbicara tentang satu perbuatan. Perbuatan apa yang kita lakukan
segala perbuatan kita yang berkenan di mata Tuhan, itu adalah bagian berdiakonia yang bisa kita lakukan. Contohnya apa? Contohnya adalah bagaimana kita berbelas kasihan kepada orang lain. Berbelas kasihan kepada orang lain bukan hanya dari kata-kata kita, tapi bagaimana kita berbelas kasih kepada orang lain dari sikap dan aksi ataupun perbuatan yang nyata. Jadi berdiakonia adalah ada satu aksi yang bisa kita lakukan. Dan berdiakonia itu berdampak meringankan beban orang lain. Dan semua itu kita lakukan bukan untuk menunjukkan kehebatan kita, menunjukkan siapa kita, menunjukkan bahwa kita orang yang peduli dibandingkan dengan orang lain di dunia ini. Bukan itu tujuannya. Tapi berdiakonia adalah bagaimana itu kita tanamkan di dalam diri kita, yang kita ajarkan buat adik-adik kita di ibadah KKR di minggu ini, agar sejak dini mereka diajar untuk peduli dan berjiwa empati kepada sesama manusia. Besar harapan kita agar senantiasa dalam pengajaran kita, hikmat yang Tuhan berikan bagi kita, kita sebagai pelayan KKR terlebih dahulu menunjukkan satu sikap yang adik-adik kita gampang sekali memahami apa yang kita sampaikan melalui perbuatan yang sudah kita lakukan dan berakar di dalam hidup kita. Inilah yang menjadi pengantar untuk dapat kita pahami firman Tuhan di hari Minggu ini. Saudara-saudara yang terkasih, di hari Minggu ini kalau kita berbicara bagaimana Yesus mengajar para ahli-ahli Taurat, di dalam perikop kita ini ketika ahli-ahli Taurat datang kepada Yesus, bukan tujuannya untuk mendapatkan ilmu, tapi salah satu tujuannya adalah mereka selalu ingin menguji kemampuan Yesus. Siapakah mereka itu yang menguji kemampuan Yesus? Yaitu adalah orang-orang yang belum mengenal Yesus dan belum hidup di dalam Yesus itu sendiri. Saudara-saudara, kita akan dibawa bagaimana ketika Yesus memberikan jawaban pintar, hikmat yang berasal dari Allah Bapa, yang meyakinkan ahli Taurat itu agar mereka paham betul dengan jawaban yang benar, seperti yang Yesus jawab atas segala pertanyaan demi pertanyaan yang mereka lontarkan ke hadapan Yesus Kristus. Salah satu yang diangkat di sini adalah bagaimana ahli Taurat itu memberikan pertanyaan untuk memperoleh hidup yang kekal. Apakah memperoleh hidup yang kekal ketika mereka menghafal seluruh hukum Taurat, tapi hafalan itu tinggal melekat dalam pikiran mereka, tapi perbuatan mereka tidak melakukan apa yang mereka pahami? Inilah yang Yesus sempurnakan melalui jawaban demi jawaban yang Dia sampaikan kepada ahli Taurat. Seperti yang Yesus katakan, menurut kamu apakah yang kau baca tentang isi dari hukum Taurat? Tapi ahli Taurat langsung membaca dan menyatakan apa yang dia pahami dan apa yang menjadi satu hal yang dia hafal di dalam hidupnya. Di ayat 27 dia katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu tertulis. Tapi di dalam prakteknya Yesus paham sekali apa yang menjadi pemahaman para ahli Taurat. Mereka pintar sekali menghafal tapi gagal dalam perbuatan. Sehingga Yesus meluruskan pemahaman mereka dengan memberi perumpamaan di dalam ayat 28, di mana yang pertama ada para imam. Ketika dia melihat orang yang kena rampok, dipukuli sehingga sudah tergeletak di pinggir jalan, tapi mereka mengingat hukum Taurat mengatakan bahwa pada hari Sabat tidak boleh bersentuhan dengan orang yang sudah meninggal ataupun darah.
Dia biarkan yang tergeletak itu tanpa menolongnya, tapi dia pergi menjalankan tugasnya. Begitu juga dengan orang Lewi yang identik sekali bekerja untuk Tuhan di rumah-rumah ibadah. Mereka juga melakukan dengan hal yang sama karena mereka selalu berpatron tentang aturan hukum Taurat. Tapi ada seorang yang sangat murah hati, yaitu orang Samaria. Orang Samaria ketika melihat orang yang kena rampok itu, langsung hatinya yang berbicara, hatinya yang bergerak untuk dia lakukan, yaitu dengan cara apa? Dia menolong, dia mengelap lukanya, dia memberikan obat kepada lukanya, dia mengangkat ke keledainya dan membawa ke penginapan. Sampai di penginapan, bukan hanya dititipkan di penginapan tanpa ada sebagai jaminan bagi dia untuk menginap di tempat tersebut, tapi orang Samaria selain menitipkan di penginapan, dia bayar juga, sehingga ada satu pernyataan yang meyakinkan pemilik penginapan, yaitu ketika uang yang aku berikan kepadamu nanti kurang, besok aku akan kembali kemari, aku akan menambah dan membayarnya kembali. Sungguh luar biasa perbuatan orang Samaria. Walaupun dia tidak mengenal orang yang dia tolong, walaupun dia dikatakan adalah orang-orang yang selalu kafir ataupun tidak benar di hadapan Tuhan, yang tidak berhak mendapat keselamatan di dalam Tuhan, tapi perbuatannya sungguh ajaib dan luar biasa di mata Tuhan Yesus. Ini sebagai contoh yang dia berikan untuk menjawab pertanyaan para ahli Taurat, sehingga Yesus kembali memberikan pertanyaan kepada ahli Taurat. Menurut kamu di antara ketiga itu siapa yang menjadi penolong sesama manusia? Para ahli Taurat menjawab dengan benar, yaitu orang yang sudah melakukan tindakan perbuatan kasih melalui belas kasihan kepadanya. Jawab Yesus, pergilah dan perbuatlah demikian, agar engkau memperoleh hidup yang kekal bersama Bapamu di surga. Saudara-saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan ini kita diajak bukan hanya kita paham tentang kehidupan orang yang melakukan tindakan dan melakukan perbuatan kasih, tapi yang Yesus ajarkan kepada kita melalui tindakan berdiakonia adalah bagaimana kita mau pergi di dalam kebiasaan kita untuk dapat menolong orang lain, untuk dapat mengasihi orang lain, untuk dapat meringankan beban orang lain, untuk dapat berdampak lebih berarti bagi orang lain dengan perbuatan kasih yang berasal dari hati kita, agar orang lain merasa terbantu, tertolong oleh kehadiran kita. Ini adalah perbuatan yang sangat Yesus hargai bagi kehidupan manusia. Menolong orang lain tanpa menuntut balas dari orang yang dia tolong. Menolong orang lain tanpa melihat perbuatan itu apakah dia mampu mengembalikan apa yang kulakukan atau tidak. Tapi menolong orang lain adalah bagian karakter yang sudah tertanam bagi kehidupan orang percaya. Demikianlah kiranya kita bawa adik-adik kita menolong orang lain dengan tulus adalah menjadi satu identitas sebagai anak-anak Tuhan. Jangan pernah membeda-bedakan orang yang akan kita tolong. Selagi kita melihat orang lain butuh untuk ditolong, mari tanamkan jiwa-jiwa itu kepada adik-adik kita, agar jiwa-jiwa berdiakonia sejak dini mereka sudah diajar untuk bisa melakukan dan melatih hidupnya agar bisa melakukan satu hal yang berguna di mata manusia, apalagi di mata Allah kita. Selamat mengikuti ibadah KKR di minggu ini. Selamat melayani buat seluruh pelayan-pelayan KKR dimanapun berada. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Izinkan firman ini berkuasa bagi diri kami. Mampukan kami untuk dapat menyampaikan kebenaran dan satu hal yang bisa membuat Engkau dimuliakan di dalam kehidupan kami Bapa. Di dalam nama Yesus inilah harapan kami. Haleluya. Amin.